Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta TV Mutiara 99 rahimakumullah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dikabul segala hajat kita, doa kita, dan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak di masyarakat yang masih terjadi tatkala mau pindahan rumah, mau nikahan, mau akad nikah, mencari jodoh, itu ada saja yang masih menggunakan primbon, yang masih menggunakan hitungan nogodino. Apakah ini adalah sebuah kesyirikan ataukah ini sebuah anjuran atau bahkan sebuah kewajiban? Bagaimana fikih Islam memandang hal ini? Bagaimana pandangan ulama tentang masalah ini? Apakah ini suatu dosa atau bagaimana? Kesempatan kali ini saya mencoba membaca sebuah referensi yang nanti para penyimak TV Mutiara 99 ini silahkan dinilai sendiri. Tidak usah menghukumi sendiri, karena terkadang kita menghukumi sesuatu itu pakai nafsu, tidak pakai dalil, tidak pakai landasan. Karena terkadang pokoknya pakai primbon itu syirik. Saya di sini hanya ingin sekedar membacakan referensi atau perkataan ulama-ulama mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i diantaranya dan imam-imam yang lain. Apakah menggunakan primbon ini benar-benar syirik atau justru tidak mengapa? Saya bacakan dari sebuah kitab yang namanya Ghayatut Talkhisil Murad, halaman 206, di bab nikah. Di situ dijelaskan mas'alatun, satu masalah, idza sa'ala rajulun akharah hal lailatu kadza aw yaumu kadza yasluhu lil aqdi awin naqlah. Apakah hari ini atau hari itu bagus untuk akad nikah atau pindahan rumah? Maka jawabannya fala yahtaju ila jawabin, maka pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Li'anna syari'a naha an i'tiqadi dzalik. Karena syari' Allah dan Rasulnya naha an i'tiqadi dzalik, itu melarang meyakini hal-hal semacam itu. Wa zajara anhu zajran balighan, dan syari' Allah dan Rasulnya mencegah benar-benarnya tentang meyakini hal itu. Fala ibrata biman yaf'aluhu, maka tidak perlu dihiraukan orang yang masih memakai atau menggunakan hal ini. Kemudian dilanjutkan, wa dzakara Ibnul Farkah anis Syafi'i. Ibnul Farkah menjelaskan dari Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, in kana al-munjim yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'siru illallah,
Kalau munjim, ahli perbintangan, ahli nogodino, ahli hitung-hitungan, itu berkata, wa ya'taqidu, dan dia meyakini, annahu la yu'thuru illallah, bahwasanya yang memberikan pengaruh itu hanya Allah. Walakin ajrallahul adah bi annahu yaqa'u kadza inda kadza, bahwasanya sesuatu itu terjadi ketika ini, disebabkan ini. Wal mu'sir huwallah azza wajal, sedangkan yang memberikan pengaruh, yang melaksanakan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'indi, kata Imam Asy-Syafi'i, fa'indi, maka menurutku, la ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Wa haitsu ja'a adh-dhammu yuhmalu ala man ya'taqidu ta'siran nujum wa ghairiha. Justru kalau ada celaan kepada orang yang menggunakan nogodino ini, ilmu perbintangan ini, itu diarahkan kepada mereka yang meyakini bahwasanya yang memberikan pengaruh adalah ilmunya ini, ilmu perbintangan ini, atau yang lain. Minal makhluqat, daripada makhluk-makhluk selain Allah. Jadi menurut keterangan ini di atas, kalau ada orang yang tanya apakah hari ini, hari itu, masa ini, masa itu, saat ini, saat itu, ini cocok untuk dilakukan pindahan rumah atau ini, tidak perlu dijawab. Tujuannya apa? Agar supaya orang yang bertanya tidak punya keyakinan kalau hari ini begini, hari itu begitu, saat ini begini, saat itu begitu, agar supaya tidak ada keyakinan seperti itu. Akan tetapi Imamuna Asy-Syafi'i, kalau al-munjim, ahli perbintangan, orang ahli hitung-hitungan, dia hanya berkata, tapi dia punya keyakinan bahwasanya yang memberikan pengaruh itu adalah Allah. Hanya saja apa yang terjadi itu hanya sebatas ketepatan saja, bukan karena perbintangan itu, bukan karena hitungan dino itu. Maka seperti ini kata Imam Syafi'i, fahuwa indi la ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Adapun ancaman-ancaman atau celaan-celaan bagi orang yang menggunakan ilmu ini adalah diarahkan kepada mereka yang meyakini atau memastikan bahwasanya hal ini terjadi kalau begini. Tapi kalau hanya meyakini, itu hanya sebatas kebetulan saja atau sebatas kebiasaan saja, adat saja. Sebagaimana orang membakar itu panas, tapi tetap meyakini bahwasanya yang memanaskan itu Allah, bukan api, ini tidak mengapa. Kata Imamuna Asy-Syafi'i. Kemudian ibarat berikutnya, wa afta az-Zamlakani bit-tahrimi mutlaqan. Imam Az-Zamlakini itu berfatwa haram secara mutlak. Jadi tidak sampai syirik. Jadi yang syirik itu kalau meyakini terjadinya sesuatu itu karena pengaruh alam, bukan Allah yang menjalankan, bukan Allah yang memberikan pengaruh, bukan Allah yang menciptakan, tapi murni karena alam. Inilah yang menyebabkan orang syirik. Tapi kalau hanya sebatas memakai, keyakinannya tetap Allah yang memberikan pengaruh, Allah yang menciptakan, hitung-hitungan hanya sebagai kebiasaan, ini tidak mengapa. Tapi Imam Az-Zamlakani justru mengharamkan hal ini. Dari itu, alangkah lebih baiknya bagi orang Islam yang masih meyakini Allah penciptanya, kemudian hitung-hitungan itu tidak ada pengaruhnya, lebih baik tidak usah menggunakan
hal itu. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Namun tidak perlu saya bacakan, karena supaya tidak terlalu panjang. Jadi dengan demikian kita tidak boleh mudah menuduh syirik seseorang, tapi justru kita bertanya kepada orang yang menggunakan ilmu hitung-hitungan ini atau ilmu nogodino ini kalau dia meyakini gara-gara kelahiran Senin dengan Jumat kalau disatukan jadi bagus, Senin dengan Selasa itu jelek umpamanya, gara-gara ini bukan karena Allah, ini yang menyebabkan syirik. Untuk menghindari hal ini, lebih baik bagi kaum muslimin dan muslimat tidak usah menggunakan hal ini, karena walaupun bagaimana ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak meskipun tidak meyakini bahwasanya nogotino, ilmu perbintangan yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Kenapa? Khawatir nanti kalau sudah terbiasa nantinya keyakinan kita bisa berubah. Jadi ulama di sini demi menjaga akidah bahwasanya hanya semata Allah yang membuat sesuatu di muka alam ini. Adapun ketika terjadi sesuatu itu hanya kebetulan saja, bertepatan saja dengan itu, maka ulama termasuk Imam Az-Zamlakani itu mengharamkan secara mutlak. Demikian pula Imam Ibnu Hajar lebih baik tidak usah menggunakan seperti ini. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, janganlah kita mudah mensyirikkan seseorang hanya secara zahir dia punya keyakinan seperti itu, tapi ketika ditanyakan justru keyakinannya hanya kepada Allah, apa yang ia lakukan hanya sebatas kebiasaan, sebatas ada. Walaupun ada ini sesungguhnya yang lebih baik itu dihindari, karena ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Bila ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar atau bisa chat kami di nomor WA yang insya Allah kami cantumkan di deskripsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.